Di chapter sebelumnya, kita langsung disambut mimpi buruk. Chapter 330 jadi pembuka laga Jepang melawan Prancis di U20 World Cup dan belum apa-apa, Prancis langsung menghantam Jepang dengan gol kilatnya. Formasi Jepang yang terlihat solid, Isagi yang diplot sebagai otak permainan bahkan Rin dan lini belakang terbaik dari Blue Lock, semuanya dibuat kacau hanya dalam beberapa menit. Julian Loki jadi umpan, semua fokus tertuju kepada dia dan saat itulah Charles Chevalier muncul dan mencetak gol pembuka. Skor 1-0 untuk Prancis, bukan hanya tertinggal angka, mental Jepang pun langsung diuji. Sekarang pertanyaannya cuma satu, apa reaksi Jepang setelah dipermalukan sejak awal dan apakah Isagi akan mulai membaca permainan dari Prancis? Golden Generation Prancis akan benar-benar menghancurkan Blue Lock nanti. Di chapter 331 yang terbaru ini, pertandingan ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih cepat beradaptasi. Jadi, mari kita bahas Blue Lock chapter 331. Chapter 331 diberi judul Logika. Di sini kembali melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya di mana narator menyebutkan bahwa telah terjadi deklarasi perang di mana serangan bertubi-tubi dengan satu serangan dan juga satu kill yang membuat skor sangat cepat berubah 1-0 untuk kemenangan dari timnas Prancis. Di sini kembali melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya di mana para penonton bersorak-sorai atas gol pembuka yang dilesatkan oleh Prancis ke gawang Jepang ini dan di sisi yang lainnya para fans dari Jepang tentu sedikit kaget melihat bagaimana gol sangat cepat dilesatkan oleh para pemain-pemain Prancis ini. Narator pun menyebutkan bahwa performa luar biasa dari Prancis lewat serangan pertama mereka ini di mana Charles langsung mengambil inisiatif dalam membuka gerbang lumbung gol timnas Prancis. Di sini pun terdapat beberapa pemain dari Jepang yang shock akan gol pembuka yang sangat cepat ini, di mana mereka pun bilang bahwa permainan Prancis benar-benar sangat gila dan mereka pun benar-benar terjebak dalam taktik mereka. Mereka pun berasumsi bahwa pola serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis dalam melakukan serangan ini benar-benar tidak ada dalam data mereka dan kecepatan lari silang mereka pun sangat dahsyat dan juga kualitas tembakan mereka sangat akurat. Secara logika, memang bisa dijelaskan namun gol yang dirasakan oleh timnas Prancis ini tidak mungkin tercipta tanpa kemampuan dan bakat yang luar biasa. Inilah kekuatan absurd dari tim terbaik generasi ini, yakni tim Prancis milik Loki, kandidat terkuat juara. Salah satu pemain timnas Jepang yakni Ryo Mikage kemudian juga sempat mengomentari hal ini, di mana dia bilang bahwa Prancis melakukan serangan kejutan eksperimental dan ada hal-hal yang memang tidak bisa timnas Jepang ini respon yang sebenarnya. Yang diinginkan Prancis adalah mengguncang mental para pemain Jepang dan merusak ritme permainan kita. Ryo berpesan kepada rekan-rekannya bahwa agar mendinginkan kepala mereka semua dan jangan sampai kehilangan kendali lagi pada waktu selanjutnya. Semua pun setuju kata-kata dari rekannya ini dengan memanajemen mental yang bagus dan menjadi alat penenang dari para pemain Jepang semua. Isagi juga berkomentar akan ketertinggalan timnya ini, di mana dia bilang bahwa timnya saat ini sudah punya rencana saat tertinggal 1 poin dan fokus untuk bermain sepak bola saja dengan gaya permainan mereka sendiri. Blue Lock tidak akan panik dengan hanya ketertinggalan 1 gol ini saja dan terus kerahkan yang terbaik untuk meraih kemenangan yang mereka inginkan. Kita lantas kembali ke pertandingan lagi dan kick off kembali dimulai di mana sekarang Prancis unggul atas Jepang 1-0. Komentator di sini pun mengatakan akankah Jepang akan melancarkan serangan balik dan di sini diperlihatkan bahwa Isagi dan juga Rin sudah saling bertukar peran. Mereka menyerbu langsung lewat tengah lapangan dan kita juga bisa melihat di sini bagaimana Charles memberikan gerakan gangguan kepada Rin, di mana Charles ini beranggapan kedua striker Jepang ini maju bersama lalu membuat siapa dari mereka akan bisa menyelesaikan pertandingan ini. Kedua striker dari timnas Jepang di sini pun langsung dipukul oleh beberapa pemain Prancis, salah satunya adalah Betts. Antisipasi sudah dilakukan oleh pemain timnas Jepang di mana saat ini saat terdesak Rin kemudian mengoper ke sisi kanan yang menuju ke Chigiri. Lalu Chigiri pun langsung memproses umpan tersebut dengan direct cross menuju ke arah dari Ryo. Para pemain timnas Prancis di sini tentu saja tidak akan membiarkan Ryo ini akan menembak langsung ke arah dari gawangnya. Dan di sini dia langsung diganggu oleh salah satu Shibi dari Prancis yakni Hermes. Kemampuan meniru dari Ryo pun diperlihatkan di mana dia melakukan mode Rensuke Kunigami di mana dia malah menyiapkan tembakan bukan menembak dan arah bola kemudian dipantulkan menuju ke Isagi yang sudah ke dalam posisi kosong. Namun tentu saja itu tidak berlangsung lama karena gelandang dari Prancis yakni Hugo mendekati Isagi dan dalam merebut bola ini.
Rencana yang dimiliki oleh timnas Jepang saat ini sudah dianalisis dengan sangat baik oleh Hugo ini, di mana adanya gaya 1-2 sentuhan ini hanya berfungsi saat berhadapan 1-1 dan para pemain bisa mengelabui kedua arah dan membuat tembakan dari pemain tersebut tidak akan terduga. Namun jika ada yang menekan dan menutup gerak lawannya, maka gerakan dari pemain ini akan bisa sepenuhnya dinetralkan. Hugo juga sudah menganalisis hal ini dan senjata dari Blue Lock akan bisa dihancurkan oleh logika. Isagi tentu kaget bahwa orang ini bisa menjalankan simulasi menggunakan gerakan darinya sebagai data. Hugo menjelaskan bahwa tembakan voli ke belakang yang para pemain Jepang lakukan saat melawan Nigeria juga bisa dinetralisir lewat kontak fisik. Dan disinilah Isagi terlihat dibantu oleh dua rekannya yang mendekatinya. Namun dua rekannya ini juga berhasil dipepet kembali oleh para pemain Prancis. Hugo bilang bahwa jika mereka menghancurkan Jepang sekarang, maka Blue Lock akan benar-benar terhenti. Mendengar hal tersebut, Isagi tentu saja tak terima dan bilang bahwa dia bisa sampai sejauh ini dengan melahap orang-orang sombong seperti Hugo dan dia akan mempertaruhkan segalanya untuk menjadi nomor 1. Chapter ini pun ditutup dengan Hugo yang kembali mengcounter kata-kata dari Isagi yang bilang bahwa Isagi ini lebih cocok menjadi nomor 2 dan apakah Isagi ini percaya pada takdir yang mengatakan hal tersebut. Chapter ini ditutup dengan kata-kata narator yang bilang bahwa 11 pemain terbaik dunia dari generasi baru menghadang di depan mereka dan tembok bernama logika pun berdiri menghalang. Nah, kita akan sedikit prediksi apa yang terjadi di chapter depan 332 nanti. Gol cepat dari Prancis di awal pertandingan bukan sekedar keunggulan skor saja, melainkan deklarasi perang taktik. Prancis menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan bakat individu saja, tetapi juga analisis data, simulasi, dan pemusnahan pola permainan dari lawannya. Prediksi di chapter depannya bisa jadi adalah menetapkan Hugo sebagai antagonis intelektual dari Isagi, menjadikan Prancis sebagai representasi sepak bola modern berbasis logika absolut, dan memaksa Isagi dan Blue Lock-nya menghadapi tembok yang tidak bisa ditembus dengan insting biasa. Prediksinya adalah Hugo ini akan menjadi cermin gelap dari Isagi. Jika Isagi membaca masa depan lewat insting egoisnya, maka Hugo membaca masa depan lewat probabilitas dan juga simulasi. Jadi ucapan Hugo bahwa Isagi ini lebih cocok menjadi nomor 2 adalah serangan mentalnya yang bertujuan untuk menggoyahkan keyakinan dari Isagi dan menantang konsep takdir yang sering Isagi lawan dengan tekadnya. Meskipun tertinggal 1-0, Jepang sepertinya tidak akan panik. Jepang tidak akan langsung menyamakan skor di chapter depan. Fokus mereka masih mencari celah dalam sistem Prancis ini dan Rio, Chigiri dan juga Rin berfungsi sebagai penghubung transisinya. Rio ini kemungkinan besar akan meniru pola logika dari Prancis, bukan hanya teknik individunya mereka saja menjadi jembatan antara ego dan juga sistem. Jadi, prediksinya adalah Jepang akan dipaksa berevolusi oleh Prancis dan tentu Prancis tidak akan kalah cepat begitu saja. Kita akan tunggu saja pada chapter di minggu depan.